Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita secara virtual. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai karya seni patung. Bagian kedua. Indikator. Indikator ketercapaian kompetensi kali ini masih sama, yaitu menjelaskan karya seni patung, kemudian juga menjelaskan alat dan bahan membuat karya seni patung serta teknik-tekniknya, serta membuat karya seni patung dari bahan alam atau plastisin. Nah, untuk materinya, untuk teknik-teknik patung adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memicit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Kemudian bahannya adalah tanah liat atau plastisin. Itu untuk membutsir. Seperti ini gambarnya, ya. Lanjut untuk yang kedua yaitu teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bagian yang digunakan. Alat yang digunakan adalah pahat dan kayu. Bahannya bisa kayu atau batu. Nah, seperti ini cara memahat patung. Yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan adalah cetakan sesuai bentuk. Kemudian bahan yang digunakan adalah semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Ini salah satu contoh teknik mencetak. Yang keempat yaitu teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang digunakan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Selanjutnya merancang pembuatan patung. Kali ini yang akan kita rancang adalah patung berbentuk hewan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa merupakan gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Ketika kamu terlalu banyak menggunakan penghapus, malah hasilnya tidak akan maksimal. Kedua, memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak dan ada bahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, plastisin, lilin, gips, atau semen. Bahan keras, contohnya ada kayu, batu, dan marmer. Untuk kali ini, bahan yang akan kita gunakan masih berupa bahan lunak, ya. Yang ketiga, memilih teknik pembuatannya. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Pengolahan bahan keras dapat dengan cara teknik memahat dan konstruksi. Nah, penilaian yang akan dilakukan selain pengetahuan yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan, ada juga membuat patung. Bagaimana caranya? Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bisa tanah liat, clay, sabun batang, atau plastisin. Dan alatnya tusuk gigi. Nah ini anak-anak, jika anak-anak kemarin menggunakan plastisin, maka untuk penilaian kali ini jangan menggunakan plastisin, gunakan bahan lain.
Bisa tanah liat, clay, sabun batang, dan sebagainya. Usahakan bahannya tidak sama dengan minggu kemarin. Ya. Yang kedua, tentukan hewan yang akan kamu buat. Kemudian yang ketiga, bentuk bahan seperti hewan yang diinginkan dan kumpulkan berupa foto kepada guru. Apabila ada kepentingan untuk pergi ke sekolah, silakan hasil patungmu dibawa untuk dikumpulkan. Untuk sementara, kumpulkan dulu berupa foto. Nah, ini waktu pengerjaan lama, yaitu 1 minggu. Dikumpulkan kembali pada hari Jumat minggu depan. Pada hari Jumat minggu depan, ya. Oke, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tugasnya ada 2, yaitu tugas pengetahuan berupa foto nanti dikirimkan melalui grup. Dan yang kedua adalah berupa penilaian pembuatan patung dengan bahan lunak. Seperti itu saja. Ada kurang lebihnya dalam Bu Guru menyampaikan materi. Mohon maaf. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.